Rusia Ukraina yang terjadi secara berlangsung menunjukkan semakin banyaknya dugaan kejahatan perang yang terjadi di dalam hukum humaniter internasional. Dalam video ini kita akan melihat gambaran lapangan serta dampaknya bagi mereka yang berada di tengah konflik. Silakan menyaksikan. Akhir-akhir ini ya, kalau aku baca berita tentang internasional gitu ya, aku tuh banyak nemuin update berita tentang perang Rusia sama Ukraina. Padahal perang itu kan terjadi tahun 2022 ya, tapi sampai sekarang itu masih belum selesai. Nah iya ya, karena bikin medisnya itu di korban sipilnya itu terus bertambah. Padahal kan itu sudah jelas dari diatur bagaimana sih caranya berperang itu supaya tidak terlalu sadis gitu. Jadi itu tuh diatur di dalam hal itu loh yang hukum humaniter internasional. Nah, makanya kita di video ini tuh mau bahas soal konflik Rusia sama Ukraina. Itu mau bahas apa aja yang boleh dilakukan, yang nggak boleh dilakukan, dan pelanggaran yang biasanya terjadi. Oke, kalau gitu kita mulai pembahasannya dari latar belakang dulu nggak sih? Oke. Jadi konflik ini bermula dari Rusia yang menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Rusia menyebutnya operasi militer khusus, tapi justru yang terjadi adalah perang besar yang menyerang kota-kota besar. Maka dari itu, Ukraina pada saat itu kan sedang terjadi ketegangan dengan kelompok separatisme yang mereka itu pro Rusia dinamis. Tapi kemudian Rusia datang, kemudian dengan dalih mereka ingin melindungi masyarakat yang ada di Ukraina, tapi itu malah hasil membuat masyarakat sipil ini yang terdampak, yaitu yang hasilnya mereka itu rumah warganya itu hancur, fasilitas umumnya rusak, dan juga air dan listrik itu terputus, sehingga jutaan orang di sana itu mengungsi ke negara-negara Eropa. Nah, maka dari itu kita itu perlu melihat hal ini dengan kacamata hukum humaniter internasional agar disitu jelas pelanggaran apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dari sisi HI, konflik ini tuh digolongkan sebagai konflik bersenjata internasional karena terjadi antara dua negara berdaulat, yaitu Ukraina dan Rusia. Dasarnya ada di mana? Dasarnya itu ada di pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini bilang kalau dua negara berperang, entah itu diumumkan atau tidak, semua aturan Konvensi Jenewa itu berlaku otomatis. Berarti negara ini tuh wajib melindungi warga sipil, terus fasilitas medis seperti rumah sakit, serta memperlakukan tawaran perang itu secara manusiawi. Ya, tapi sayangnya pelanggaran ini tuh banyak banget dilakukan. Di dalam HHI itu kan ada 3 prinsip utama kan. Yang pertama itu ada prinsip pembedaan, kemudian ada prinsip proporsionalitas, dan prinsip keharusan militer. Dan ketiganya ini itu sering dilanggar loh dalam perang Rusia dan Ukraina. Iya ya, yang pertama tadi katanya kamu nyebutin tentang pembedaan, di mana harus membedakan yang mana kombatan, yang mana warga sipil. Ya. Tapi faktanya itu emang banyak sih serangan yang terjadi ke pemukiman penduduk, seperti di Mariupol dan Kiev. Itu menyebabkan banyaknya warga sipil itu tewas. Iya, padahal kan di pasal 51 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa itu melarang total serangan yang menyerang kepada warga sipil. Nah, benar banget. Terus yang kedua, ini tadi kamu juga menyebutkan proporsionalitas, ya, di mana kekuatan yang dipakai harus setara dan harus sebanding dengan tujuan militernya. Nah, tapi contohnya kayak Rusia itu kan pernah menjatuhkan rudal besar ke area sipil, cuma untuk menghancurkan target kecil. Nah, itu bisa termasuk kategori pelanggaran berat ya. Iya, benar.
kayak pendidikan, terus fasilitas kemanusiaan juga. Padahal kan harusnya jelas ya gitu ya, kalau wilayah dan fasilitas itu tuh dilindungi penuh dengan HI. Ya benar. Biasanya tuh serangan terhadap rumah sakit itu kan diatur dalam Konvensi Jenewa 4 ya. Belum lagi soal tawanan perang itu biasanya pasti ada kayak laporan tentang penyiksaan, ada juga laporan tentang hukuman yang kemanusiawi gitu. Semua ini tuh berarti melanggar Konvensi Jenewa 3 tahun 1949 itu tuh yang mengatur tentang perlindungan penuh terhadap tawanan perang. Ya biasanya penggunaan senjata itu seperti kayak senjata radio darat itu dampaknya tuh benar-benar kerasa gitu ke keluarga sipil. Apalagi setelah selesai perang itu dampaknya juga. Lembaga internasional juga sudah banyak ketinggalan. ICRC juga sudah memberikan banyak bantuan kemanusiaan dan mendesak para pihak untuk menghormati hukum perang. Terus Mahkamah Pidana Internasional atau ICC itu juga sudah memulai penyelidikan atas dugaan kasus kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Rusia. PBB juga sudah banyak mengeluarkan resolusi kecaman, tapi sayangnya Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan punya hak veto, jadi banyak langkah hukum yang terhambat. Itulah tantangan terbesar dalam penegakan hukum internasional. Aturannya itu memang ada, tapi implementasinya itu sering tersendat oleh kepentingan politik. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa perang Rusia dan Ukraina itu terjadi bukan cuma soal memperebutkan wilayah, tetapi juga soal pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan hukum humaniter internasional dibuat bukan untuk menghentikan perang, tapi untuk membatasi bagaimana penderitaan manusia dalam perang. Kalau saja hukum di dunia ini itu benar-benar dihormati, mungkin saja jumlah korban sipil itu jauh lebih sedikit. Nah, terus kesimpulannya, Hukum bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang masih punya hati nurani manusia. Terima kasih. Setiap pelanggaran hukum humaniter internasional itu memberikan konsekuensi bagi setiap manusia yang berada di tengah perang. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman kita semua untuk menjaga kesadaran